Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola Google Classroom. Pembelajaran kali ini kita akan membuat kelas, menggabung siswa, dan membuat topik pada kelas. Langkah yang kita lakukan, pertama, kita buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan classroom.google.com. Nah, ini sudah ada di sini karena saya pernah mengetikkan di sini. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, tampilan bagi kita yang sudah punya kelas atau pernah membuat kelas akan seperti ini. Tetapi bagi Bapak Ibu yang baru saja masuk Classroom, maka Bapak Ibu harus registrasi dulu menggunakan Gmail. Jadi pastikan Bapak Ibu punya akun Gmail untuk registrasi untuk masuk Classroom. Nah, kalau sudah masuk, maka di sini kita akan membuat kelas. Silahkan, ini ada tanda plus, kita klik. Nah, di sini kita akan membuat kelas. Ya, di sini ada pilihan gabung kelas, yaitu ketika murid kita atau peserta didik kita bergabung dengan kita. Nah, kita sekarang akan membuat kelas. Klik buat. Kemudian ini kita centang. Kemudian lanjutkan. Nah, ini bagian-bagian yang digunakan untuk mengisikan tema kelas kita. Ya. Misalnya ini contohnya di sini, ini kita tuliskan dari sini. Jadi Bapak Ibu bebas mau menulis apa dulu, misalnya mapel dulu boleh, kelas dulu boleh. Biasanya saya akan menuliskan mapel. Kemudian nama. Kemudian bagiannya bisa kita tuliskan kelasnya. Kelas misalnya 8G, kemudian semester, ya, kita singkat semester, Gasal 2020/2021. Sini mau dituliskan mapelnya lagi boleh, ataupun tidak apa-apa karena sudah tertulis di sini. Misalnya kalau kita tuliskan, itu mapelnya kita tuliskan SKI, kemudian ruangnya bisa tuliskan kelasnya 8G. Nah, setelah itu kita buat. Nah, ini tampilan kelas yang baru saja kita buat. Nah, kalau kita ingin mengganti tema, misalnya kita nggak suka dengan warna ini, maka kita boleh mengganti tema yang kita suka. Di sini banyak pilihan. Pertama, kita pilih tema yang kita sukai. Misalnya, kalau tentang sejarah misalnya, ya, tentang yang berkaitan misalnya buku dan sebagainya, atau mungkin kalau IT bisa pilih ini. Jadi ada banyak pilihan. Nah, di sini ya banyak, ini misalnya matematika dan sebagainya. Nah, kita pilih salah satu, misalnya yang umum. Nah, kita bisa pilih yang umum. Misalnya kita sedang belajar tentang sejarah.
Nah, kita pilih ini, kemudian kita pilih temanya. Nanti akan berubah di sini. Nah, ini adalah tema dari kelas kita, atau upload foto yang kita punya, silahkan bisa diambilkan dari koleksi Bapak Ibu. Kelas sudah kita buat, selanjutnya kita akan mengundang siswa atau peserta didik kita dengan dua cara. Bisa dengan menggunakan kode ataupun menggunakan email. Kita lihat di sini. Nah, ini yang membuat kelas di sini adalah sebagai guru. Kalau kita mau mengundang guru menggunakan email juga bisa. Nah, misal saya mau berkolaborasi dengan guru mapel SKI yang lain, saya bisa mengundangnya lewat sini, lewat email. Sekarang kita akan mengundang siswa menggunakan email. Nah, ketik nama atau email dari peserta didik kita. Nah, ini biasanya kita akan kesulitan mendapatkan email mereka. Kita bisa menggunakan kode. Nah, kodenya di sini bisa kita dapatkan di sini. Ini juga sama dengan yang ada di depan, ya, di tema kelas kita. Kita lihat. Nah, di sini sama. Untuk menampilkan agar kelihatan besar, ya, itu kita klik. Nah, ini kita screenshot, kita bagikan kepada peserta didik kita agar mereka bergabung ke Classroom menggunakan kode ini, ya. Nanti kalau sudah bergabung akan masuk dalam daftar di sini. Terdapat nama-nama siswa di bagian ini. Nah, itu cara kita menggabungkan peserta didik kita ke dalam kelas kita. Nah, sekarang kita sudah punya kelas dan sudah bisa menggabung siswa, maka selanjutnya kita akan membuat tugas kelas. Nah, yang akan kita lakukan adalah pertama kita membuat topik terlebih dahulu. Buat, kemudian kita klik topik, kita ketikkan misalnya A, presensi. Kemudian kita tambahkan. Setelah itu kita buat lagi topik B, materi. Kita tambahkan lagi. Kemudian topik lagi, penugasan C, ya, C, penugasan. Kita tambahkan. Kemudian D, evaluasi. Dan kita tambahkan. Setelah itu di sini terlihat masih belum urut, ya. Kita urutkan, yang A kita letakkan di atas, kita tarik ke atas, kemudian B-nya juga demikian, ya, B kita tarik ke sini, kemudian C dan D. Nah, ini kita sudah mempunyai topik-topik di tugas kelas. Nanti kita tinggal mengisikan presensi di sini, kemudian materi,
Selanjutnya penugasan dan evaluasi, bisa ulangan harian maupun tugas-tugas atau penilaian-penilaian yang lain. Tapi pastikan dulu bahwa siswa kita sudah bergabung ke kelas kita. Jangan sampai nanti kita sudah mengirim tugas di sini tetapi siswa belum bergabung. Nah, akhirnya nanti siswa tidak bisa mengerjakan tugas yang kita postingkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita akan bagaimana cara mengirim materi atau mengirim penugasan dan mengirim evaluasi. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.